Namun sayang disayang, zaman ini zaman orang yang paling gemar menyalahkan orang lain. Zaman dulu tuh orang itu berlomba-lomba menutupi aib orang lain. Namun zaman sekarang bangga kalau bisa mengkoreksi orang lain, bangga kalau bisa menjatuhkan orang lain, bangga kalau bisa, apa sih istilahnya sekarang itu? Istilah sekarang apa orang? Istilah sekarang mengkoreksi orang lain, mereaksi. Sekarang itu orang lagi bangga dia kalau bisa mereaksi orang lain, mengatasnamakan NU, mengatasnamakan habaib, mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan ustadz, tapi bangga dia, ditonton orang banyak, dia bangga kalau dia bisa mereaksi orang lain, bisa mengkoreksi orang lain. Itu juhal, orang bodoh kayak gini. Anda kan melihat itu seorang ustadz, itu seorang kiai, itu seorang alim, seorang habaib salah, cepat-cepat kita tutup aibnya dan cepat-cepat kita datangi rumahnya untuk jangan sampai dia salah. Sekarang enggak, cepat-cepat di download, cepat-cepat direaksi, cepat-cepat dia cari follower, sehingga menambah income-nya dia. Subhanallah, Anda makan uang haram, Anda makan penghasilan dari menghibah saudara Anda. Waliyadzubillah min dzalik. Perdebatan di muka bumi ini selalu ada. Perdebatan antara yang hak dan yang batil. Selalu ada perseteruan, persimpangan antara yang hak dengan yang batil. Selalu ada pertikaian antara yang hak dengan yang batil. Bagi kita yang menekuni ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya menggunakan manhaj, metode yang diajarkan oleh para kiai, para ulama, para habaib, yang di situ bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka penting kita pahami bersama bahwa zaman ini zaman orang yang sudah kehilangan manhaj, kehilangan metode, kehilangan alur, atau mungkin mereka keluar daripada rel yang telah diatur oleh para salaf wa khalaf, yang diatur oleh orang tuanya, yang diatur sebagaimana mereka kerjakan, dan nampak keberhasilan mereka dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah. Banyak seseorang yang menyampaikan kalimat yang baik, namun tidak sesuai harapan. Justru kalimat yang baik tersebut membuat dia semakin jauh dari Allah. Bahkan yang mendengarkan pun semakin jauh dari Allah. Harapannya mendekatkan diri kepada Allah. Dakwah ini, apa sih dakwah itu? Dakwah itu menyambungkan antara makhluk dan khalik. Ketika ada makhluk ciptaan kepada sang pencipta, yaitu Allah, terputus hubungannya, maka dengan dakwah inilah mereka menyambungkan kembali antara makhluk dan khalik. Begitu juga menyambungkan antara makhluk dengan makhluk. Dakwah itu menyambungkan antara makhluk dengan makhluk. Kalau menyambungkan antara makhluk dan khalik sangat jelas sekali. Yang dulunya maksiat, dia kembali ke jalan Allah. Yang dulunya dia tidak pernah sholat, dia melaksanakan sholat dengan istiqomah, mulazimah. Yang dulunya dia jauh dari Allah, maka dekat, tahajud, melaksanakan puasa Ramadan. Ini berkah daripada dakwah, sehingga makhluk tersebut dekat kepada Khaliknya, hubungannya menjadi harmonis. Maka dakwah ini pun penting untuk makhluk ke makhluk, hablum minan nas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kata-kata yang menarik di sini. Serulah manusia. Ayo ajak manusia. Ayo kumpulkan manusia, serulah.
kumpulkan manusia, ayo kita himbau manusia kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhannya dengan hikmah. Apa hikmahnya? Hikmah bijaksana. Orang kalau bijak ya, dia orang katakan orang bijak tuh orang yang bisa menempatkan sesuatu pada porsinya, itu orang bijak kayak gitu. Kakak dan adik. Kakak sekolahnya sudah sampai ke SMA. Sang adik masih di sekolah dasar SD. Kalau kita samakan uang sakunya sebagai orang tuanya atau sebagai kakak pertama, kita punya adik-adik atau orang tua punya anak. Anak pertama usianya SMA, anak kedua usianya sekolah dasar. Orang tua yang bijak bisa memberikan porsi uang saku secara adil. Adil ini bukan menyamakan, kalau sang kakak SMA dikasih uang saku 5.000, sang adik SD juga 5.000, ini nggak adil menurut saya. Menurut orang yang bijak, ya domirnya saya yaitu orang yang bijak, seringkali kami mengambil hikmah. Si kakak kebutuhannya sudah jelas, harus ngisi BBM, ada beberapa kepentingan. Kalau disamakan dengan adiknya yang usia sekolah dasar, enggak adil itu. Si kakak 30.000, si adik 50.000, itu baru bijak. Itu baru adil. Jadi keadilan itu bukan menyamaratakan, tetapi bisa memberikan sesuai tupoksinya. Sesuai tupoksi. Sesuai kapasitasnya. Nah, ini sesuatu yang bijak. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha bijaksana. Mengerti atas yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka hamba ini butuhnya, ini diberikan oleh Allah. Hamba ini dibutuhkan, ini diberikan oleh Allah. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, ada juga yang mengatakan, ini kalimat dari Al-Imam Suyuti, mengatakan, jika engkau tahu bagaimana pemberian Allah terhadapmu, rencana Allah terhadapmu, maka jantungmu ini akan pecah, jantungmu ini akan hancur karena melihat betapa cintanya Allah kepadamu, cintanya Allah kepada hambanya. Motor kita dibuat rusak, takdirkan rusak oleh Allah. Mungkin kaki kita ditakdirkan patah. Mungkin Allah menghalangi sesuatu dengan kita karena kita akan menghadapi sesuatu yang lebih berat, lebih besar. Allah menyelamatkan dengan caranya. Subhanallah. Namun hamba ini kurang memahami dan kurang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikan mereka mau'idhah, pelajaran yang baik, pelajaran yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah mereka, ajak mereka dengan jidal, debat. Dengan apa? Dengan cara yang baik juga. Billati hiya ahsan. Jadi kalau kita debat kepada orang, cari kalimat yang terbaik, cari kalimat yang paling bagus, cari kalimat yang paling tepat. Kalimat yang tepat bukan berarti kita menyamakan berbicara kepada pejabat, berbicara kepada anak muda, berbicara kepada orang tua. Kalau kita samakan, itu pun juga tidak bijak juga. Jadi orang yang bijak, dia berdebat, membantah, tapi tahu dengan kapasitasnya. Ini akhlak ini diajarkan oleh Rasulullah. Seorang sahabat yang memiliki orang tua kafir, orang tuanya kafir, tetapi tetap harus dihormati. Karena itu adalah orang tua. Ini ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang tuanya kafir, menentang agama Allah, menentang agama Allah, maka kita harus tetap menghormati mereka, kecuali mereka benar-benar memusuhi Rasulullah. Sebagaimana dulu diceritakan Sayyidina Abu Bakar ketika menerima anaknya masuk ke dalam Islam. Si anak tersebut bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai ayahku, di peperangan Badar, aku tuh punya kesempatan untuk membunuhmu.
tapi tidak aku lakukan. Kenapa? Karena engkau adalah ayahku, kata anaknya. Dan penyebab inilah takzimnya seorang anak kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka Allah berikan mereka hidayah, berikan anaknya ini hidayah, sehingga memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertama. Hikmah kedua, jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai anakku, kalau seandainya aku yang ada di posisimu, maka aku pasti akan memenggal kepalamu, karena engkau memusuhi kekasihku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus didalami dengan kalimat yang bijak. Maka nasihat ini penting untuk kita pahami bersama. Sini ya, nggak apa. Untuk kita pahami bersama dengan apa? Dengan kalau orang itu mengerti nasihat, mengerti yang namanya tausiah, maka dia akan paham gitu loh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati ahyanan makhafatas samati alaina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa memberikan kami ini nasihat. Sering kali Rasulullah itu memberikan kami nasihat pada waktu-waktu yang senggang. Karena apa? Karena khawatir kita ini menjadi jenuh, kita ini tersinggung, kita ini tidak berkenan dengan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kunci daripada mau'idhah itu. Makanya di dalam kitabnya Sayyidina wa Maulana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih, beliau itu dalam kitabnya Taujihun Nabi, pentingnya orang menyampaikan dakwah, pentingnya orang untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah ini harus dengan tahu kondisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kalau kita datang, tapi saat ini kita dihadapkan dengan kondisi media sosial. Sampai ada kalimun nas biqadri uqulihim, berbicara kepada manusia dengan kadar akal mereka. Nah, sekarang dengan kadar akal mereka, kita mau mengetahui dari mana di media sosial siapa yang nonton kita, siapa yang mengkonsumsi ucapan kita, apa ada? Kita kan nggak ngerti. Umar, kita kan nggak ngerti siapa yang mengkonsumsi video kita, siapa yang mengkonsumsi siapa yang mengkonsumsi daripada rekaman kita, kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita ingin mengukur kadar akal manusia, ya jawabannya adalah Anda harus pilah dan pilih. Kalau Anda seorang teknisi yang hanya berkemampuan mempelajari mesin 4 silinder, jangan sekali-kali belajar mesin rotari. 4 silinder, ada lagi mesin 6 silinder V, ada lagi V12, ada juga mesin rotari, mesinnya RX-7, Mazda RX-7 itu mesin rotari. Ya, jadi jangan yang disalahkan ini orang yang memberikan materi, tapi pinter-pinternya kita untuk mengambil ilmu yang sesuai dengan kapasitas kita. Namun sayang disayang zaman ini zaman orang yang paling gemar menyalahkan orang lain.